Sistem peringatan dini Israel berbunyi nyaring. Sistem pertahanan Israel hanya melihat rudal ini menghantam wilayah di Israel, tapi ada yang berbeda. Dalam gelombang rudal yang tak henti, satu rudal mencuri perhatian. Fatah menghujam dengan sangat cepat, tanpa peringatan, tanpa sempat dicegat. Bergerak seperti badai di langit. Fatah bukan sekadar bagian dari arsenal, ia memegang peran kunci. Menghancurkan target yang disebut Pentagonnya Israel yang selama ini disebut tak tersentuh dan dikelilingi oleh sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Dan itu mengubah segalanya. Tapi, apa sebenarnya Fatah ini? Fatah adalah rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dalam bahasa Arab, Fatah berarti penakluk atau pemberi kemenangan. Sebuah nama yang tidak hanya menggambarkan daya hancurnya, tapi juga ambisi geopolitik di baliknya. Iran mengklaim Fatah sebagai rudal hypersonic, rudal yang mampu melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan mampu melakukan manuver kompleks untuk menghindari sistem pertahanan udara. Klaim ini jika benar, menempatkan Iran di antara sedikit negara di dunia yang punya kemampuan tersebut, sejajar dengan Rusia, China, dan Amerika. Tapi Fatah bukan cuma soal kecepatan, ini adalah pesan bahwa Iran tak lagi bermain di medan bayangan. Kini mereka memilih jalur terang dan menembak langsung. Rudal Fatah bukan sekadar senjata. Ia adalah hasil dari evolusi panjang teknologi balistik Iran. Dirancang untuk satu hal, menembus pertahanan musuh sebelum musuh sempat merespon. Secara teknis, Fatah adalah roket berbahan bakar padat 2 tahap dengan sistem pemandu presisi. Jangkauannya mencapai 1.400 km dengan kecepatan luar biasa, antara Mach 13 hingga Mach 15. Itu artinya dari Iran ke Tel Aviv, rudal ini cuma butuh sekitar 400 detik. Klaim ini bukan sekadar retorika. Saat peluncurannya, kecepatan dan jangkauan ini jadi titik tekan utama dalam pesan strategis Iran. Fatah mampu membawa hulu ledak hingga 200 kg. Cukup besar untuk muatan konvensional dan sangat mencemaskan jika dikaitkan dengan potensi pengembangan nuklir Iran. Jika program nuklir Iran berlanjut dan dilepaskan dari kendali, maka Fatah bisa jadi pengantar paling mematikan yang dimiliki oleh Republik Islam ini. Keunggulan Fatah tidak berhenti di sini. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari berbagai platform, termasuk kapal perusak Damavand kelas Moch, sebuah langkah yang memperluas jangkauan dan fleksibilitas operasionalnya, terutama dalam strategi laut ke darat. Tapi yang paling mencolok adalah sistem manuvernya. Pada tahap kedua, Fatah dilengkapi dengan nozzle bergerak, memungkinkan rudal untuk bermanuver secara lateral, vertikal, bahkan berputar di luar angkasa. Teknologi ini bukan cuma soal kendali, tapi soal bertahan dari intersepsi. Saat mendekati target, rudal ini aktif dan menggunakan Maneuverable Re-entry Vehicle, sebuah sistem yang memungkinkannya mengubah arah secara tiba-tiba saat memasuki kembali atmosfer bumi. Ini menjadikan Fatah jauh lebih sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan manapun, bahkan oleh sistem sekelas Iron Dome atau Arrow 3. Dan saat ia melaju di atmosfer atas, rudal ini menciptakan partikel super panas di sekitarnya. Efek ini pun mengacaukan sistem radar dan komunikasi, membuat Fatah seolah menghilang dari layar, sebelum akhirnya menghantam target dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Meski Iran tak pernah secara resmi mengumumkan penggunaan Fatah dalam perang, bukti di lapangan mulai berbicara. Pada April dan Oktober 2024, 2 serangan besar Iran ke wilayah Israel mengejutkan banyak analis militer. Di antara puing-puing ledakan ditemukan fragmen struktur nozzle dan sistem kendali yang identik dengan karakteristik rudal hypersonic Fatah. Fragmen ini menunjukkan penggunaan bahan komposit suhu tinggi dan nozzle bergerak. Teknologi yang sebelumnya hanya diumumkan sebagai bagian dari proyek Fatah. Fabian Hinz, peneliti untuk analisis pertahanan dan militer di Institut Internasional untuk Saudi Strategis, mengesampingkan Fatah dari kategori rudal hypersonic.
dan hanya memasukkannya sebagai rudal balistik jarak menengah. Tapi, pola kerusakan dan kecepatan hantaman memperkuat analisis. Rudal ini melaju jauh lebih cepat dari rudal konvensional Iran sebelumnya. Bahkan, beberapa sistem radar Israel disebut gagal mendeteksi kedatangannya secara tepat waktu. Iran tidak pernah mengonfirmasi keterlibatan Fatah secara langsung. Namun, pernyataan resmi mereka menyebut bahwa teknologi terbaru telah diuji dalam kondisi nyata dan berhasil. Kini, para analis percaya, Fatah bukan lagi janji masa depan. Ia telah aktif dan kemunculannya menandai babak baru. Dalam beberapa hari setelah gelombang serangan mematikan mengguncang wilayah Israel, Korps Garda Revolusi Islam akhirnya buka suara. Mereka mengonfirmasi rudal hypersonic Fatah 1 telah diluncurkan langsung ke arah Israel dalam operasi True Promise 3. Ini bukan serangan sembarangan. Iran menyusun strategi serangan berlapis, dimulai dengan drone dan rudal balistik konvensional untuk memancing respons sistem pertahanan Israel. Setelah sistem aktif, Fatah pun dilepaskan. Dengan kecepatan Mach 13-15 dan kemampuan manuver di luar atmosfer, rudal ini menembus pertahanan berlapis seperti Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3 tanpa sempat dicegat. Salah satu target utamanya Haifa. Di kota pelabuhan itu, pembangkit listrik utama dihantam langsung dan melumpuhkan pasokan energi di wilayah utara. Tapi efek paling simbolik terjadi di sekitar Tel Aviv saat Fatah menyerang kompleks Kiria, nyaris mengenai pusat komando militer yang dikenal sebagai Pentagonnya Israel. Lebih dari sekadar kerusakan fisik, serangan ini menunjukkan satu hal. Iran kini tidak sekadar merespon, tapi aktif menyerang inti sistem pertahanan musuh. Tujuannya jelas, bukan sekadar menimbulkan kehancuran, tapi melucuti senjata Israel, bahkan sebelum konflik skala penuh dimulai. Fatah telah membuktikan bahwa medan perang modern, kecepatan dan presisi bisa lebih menentukan dibanding jumlah dan volume serangan. Ketika Fatah menghantam jantung pertahanan Israel, dunia terdiam. Untuk pertama kalinya, Iran membuktikan bahwa ia mampu menyerang langsung, bukan lagi mengandalkan proksi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, rudal ini menembus sistem pertahanan tercanggih di dunia. Amerika Serikat merespon dengan mengerahkan tambahan sistem THAAD dan jet tempur siluman ke kawasan, yang berakhir dengan serangan Amerika Serikat ke Fordo, Isfahan, dan Natanz. China menyebutnya sebagai awal dari realitas baru, sementara Rusia menyebutnya sebagai bukti bahwa kekuatan regional seperti Iran kini bisa menantang status quo global. Di Timur Tengah, negara-negara Teluk mulai meragukan jaminan keamanan yang selama ini mereka andalkan. Jika Israel diserang sedemikian rupa, siapa yang benar-benar aman? Serangan Fatah bukan sekadar pesan militer, tapi pergeseran keseimbangan geopolitik. Ia memaksa dunia untuk menerima satu kenyataan baru. Iran tidak lagi berbicara lewat orang lain. Ia kini berbicara langsung dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Selama bertahun-tahun, Iran memilih berada di balik bayang-bayang, menyokong proksi, menyuplai senjata, melatih milisi. Tapi serangan ini adalah sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Iran berbicara sendiri dan langsung, tanpa perantara, tanpa sandi. Hanya sebuah rudal bernama Fatah yang melesat menembus langit dan membungkam keraguan. Ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah peringatan terbuka. Jangan bermain dengan kedaulatan kami. Dan Israel yang selama ini merasa aman di bawah payung sistem pertahanan berlapis, kini harus menghadapi kenyataan baru. Bahwa dalam era rudal hypersonic, Iron Dome bukan lagi jawaban. Arrow 3 bisa terlambat, sensor bisa tertipu. Ketika Amerika memilih untuk mengambil jarak, Israel seperti kehilangan perisainya. Dan kini dengan ancaman seperti Fatah, mereka tak punya pilihan selain kembali mendekat ke Washington, bukan sebagai mitra sejajar, tapi sebagai negara yang butuh perlindungan lebih besar. Pertanyaannya sekarang, seberapa lama benteng ini bisa bertahan sebelum senjata generasi baru menghancurkan segalanya?